Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Demikianlah dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap seseorang itu menerima pengutusan dari Allah. Dia harus melakukan segala sesuatunya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Demikian juga dengan kita. Setiap orang percaya yang telah mengikrarkan diri adalah pengikut Kristus, maka Kristus mengutus kita sebagai utusan-utusan Kristus untuk menyatakan, untuk mewartakan, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Maka disinilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kehadiran seorang pekabar Injil, seakan-akan mereka itu adalah menasehati umat, di mana Allah menasehati mereka. Maka cara hidup seorang percaya itu harus mencerminkan cara hidup yang telah diteladani oleh Allah itu sendiri. Maka ketika itu menjadi perdebatan, ketika itu menjadi pertanyaan, ketika itu menjadi perselisihan di antara umat dengan yang pemberita Injil, maka kita bisa mengatakan yang saya beritakan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bukanlah perkataanku, tetapi perkataan Allah. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang diutus untuk memberitakan berita sukacita. Maka berita sukacita itu bukan berarti karena kita sudah bersukacita. Tetapi di dalam penderitaan itu, di dalam kesusahan itu, di dalam kesesakan itu, kita dilayakkan untuk memberitakan berita tentang sukacita. Karena sukacita tidak dibatasi oleh kondisi kehidupan kita. Maka yang diperlukan dalam pemberitaan adalah bukan masalah sukacitanya, tetapi masalah pendamaian antara kita dengan manusia. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memberi diri kita ke dalam pendamaian kepada Allah. Memberi diri kita untuk didamaikan. Maka dari kata didamaikan berarti ada persoalan. Ada putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Di mana manusia yang menjadi ciptaan dan Allah yang menjadi sang pencipta. Ketika semuanya sudah dinyatakan baik, ternyata manusia memilih jalan untuk tidak setia, melanggar dari apa yang sudah diberitakan oleh Allah. Maka pelanggaran itulah yang akhirnya disebut dengan dosa. Dosa itulah yang akhirnya menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Maka hari ini kita diajak untuk mau memberikan diri kita didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah berarti ada yang harus dikorbankan, harus ada yang menjadi perantara kita. Maka perantara itu yang kita agungkan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah perantara kita untuk mendamaikan hubungan kita antara kita yang berdosa, kita yang melanggar, kita yang melakukan ketidaksetiaan, diperdamaikanlah dengan Allah yang setia itu, yang penuh cinta kasih itu, sehingga kita sampai dengan hari ini merasakan topangan kasih setia Allah yang selalu memberikan kepada kita nasihat, arahan, dan bahkan Dia memberikan hidupnya untuk kebebasan kita dari belenggu dosa dan pelanggaran itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berilah diri kita untuk didamaikan.
Karena kedamaian yang dinyatakan oleh Allah itu sendiri, itulah kedamaian yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Kami ini adalah umat yang berdosa, yang selalu melakukan pelanggaran, tetapi kasih setiamu Tuhan mengingatkan kami, agar kami mau memberikan diri kami didamaikan dengan Engkau. Karena itu Tuhan ajari kami untuk dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.